Saat ini setiap terjadi perubahan ke kode pada proyek, kita perlu melakukan build ulang untuk melihat hasilnya. Tak peduli perubahan tersebut bersifat mayor ataupun hanya ganti warna aja. Nah, karena itu melihat perubahan terbaru, kita juga perlu memperbarui berkas bundle.js. Jadi ketika kita npm run build itu sebenarnya kita memperbarui berkas bundle.js. Nah, untunglah Webpack ini menyediakan fitur live reloading ya, yang dapat mempercepat proses pengembangan menggunakan Webpack Dev Server. Dengan ini kita dapat melihat perubahan secara langsung tanpa harus menjalankan ulang perintah build. Untuk menggunakan Webpack Dev Server, langkah pertama kita harus install atau pasang package Webpack Dev Server pada dev dependency menggunakan npm. Jadi kita ketik npm install Webpack Dev Server save dev. Nanti kalau berhasil ya nanti dia harusnya ada ya di package JSON-nya. Nanti kalau misalnya berhasil ya, dia nanti muncul di package JSON ya. Nah, nanti kan dia seolah-olah nge-build-nya itu kita lewat start dev aja. Jadi kita npm run start dev gitu ya. Dengan perintah start dev dia jalan di server gitu. Nah, di sini kita tambah start dev. Itu kalau dia jalanin start dev, dia ngejalanin Webpack Dev Server ya. Jadi kalau jalanin start dev, dia jalanin Webpack Dev Server ya, ketika dia jalanin ini sambil nunggu ya. Intinya nanti kalau dia dijalanin, dia nanti ada fitur ada alamatnya ya di localhost 8080 ya kan. Nanti kita akses ke localhost .2 port 8080 misalnya, nanti tergantung, tapi biasanya defaultnya gitu. Jadi di Webpack Dev Server ini secara standar memiliki fitur live reloading ya. Artinya setiap terjadi perubahan terhadap aset yang digunakan oleh HTML, CSS atau JS, atau dia langsung menyimpan perubahan secara real time. Langsung dia lakukan proses compiling ulang dan menampilkan hasil perubahannya langsung pada browser tanpa dia nge-refresh ya, tanpa kita perlu nge-reload lagi di browsernya. Tapi nanti kalau proses compile-nya memakan waktu lama, kita lihat tuh modenya mode apa tuh. Kalau modenya production, dalam menjalankan Webpack Dev ini, Webpack Dev Server ini ya, kita menggunakan metode production nih, maka Webpack itu melakukan building modul secara optimal. Jadi dibundling dulu semuanya secara ulang sampai optimalnya, sehingga prosesnya tuh butuh waktu lama dibanding dengan mode development yang cuman dia tuh nge-reload doang gitu loh secara otomatis. Selain itu kan tadi pada Webpack configuration kita menggunakan Babel loader tuh. Jadi proses compiling yang lama lebih lama lagi karena kita harus mengcompile ulang lagi atau menerjemahkan kode-kode JavaScript lamanya kita JavaScript ES kita ke Babel loader. Makanya nanti kita harus pisah nih mode yang development sama yang mode konfigurasi production. Tetapi kita bisa satuin gitu. Nanti setelah ini kita belajar gitu teman-teman. Jadi nanti untuk konfigurasi yang Webpack mode development itu gunanya buat kita di lokal ya, production development, untuk development aja gitu ya. Jadi untuk lokal biar cepat gitu, nanti biar nggak lama. Tapi kalau yang production ketika digunakan ketika dia udah di deploy ke server.
Nah, ini udah ya, udah webpack dev servernya. Nah, kita tadi kan udah ubah nih scriptnya di sini nih, udah diubah tuh ya start dev ya. Berarti kita jalanin start dev kan, npm start, apa yang lama? Kan start dev. Ini yang kita tadi di webpack configuration-nya apa tadi modenya? Production kalau nggak salah ya. Ini berarti agak lama nanti kalau kita reload ya. Nanti kita kasih contoh, kita ubah stylenya ya, warnanya supaya nanti kita bedain. Ini kalau production dia pasti nanti hot reloadingnya tuh agak lama karena dia nge-build ulang. Nah, kita tunggu dulu. Nah, dia jalan tuh ya. Project running at http ini ya, kita ikutin. Kalau klik nggak bisa. Bisa ya, kebanyakan. Banyak, 80. Waiting to bundle, waiting to finish. Tunggu sampai finish bundle. Ini tadi agak lama production ya, nge-build ulang. Ditambah lagi Babel. Nah, tuh muncul kan ya, rata 80. Misalnya style saya ganti di sini nih ya. Jadi ini sambil dilihat ini. Jadi jangan-jangan ulang. Ini nih. Tuh. Terus kita save. Tuh dia nge-compiling tuh. Nge-compiling di sini kan. Error ya? Ini merah-merah. Tuh jangan inilah, ribet banget. Red gitu aja. Save. Jangan compiling dulu tuh lama. Oke. Tuh dia nggak reload sendiri. Jadi perubahan di save. Kita cuma nge-save. Nah, berubah kan? Tapi lama ya. Coba kita ganti ini jadi development. Konsep kita ubah jadi yellow. Oh, saya maaf ya. Jadi kalau ada perubahan tuh dia harus dimatiin dulu. Ya. Jadi kalau tadi kan ada perubahan nih. Ini harus dimatiin dulu. Save. Baru nanti jalanin ulang. Ingat ya teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita ada perubahan konfigurasi, kalau start dev tuh harus di Ctrl C dulu. Ctrl C pilih Y di terminalnya. Baru nanti jalanin lagi npm run start dev. Tadi ini kita balikin.
ya red ya. Tapi kalau saya ubah di sini jadi blue lagi, jadi gimana? Oh cepet tuh kan. Itu ya bedanya kalau kita pakai development. Tetapi kan kalau kayak gini kan ribet ya. Memang ada perbedaan jadi dari konfigurasi environment ya. Tujuan dari development dan production tuh memang beda gitu. Pada tahap development, Webpack akan menerapkan konfigurasi yang selalu optimal untuk mempercepat proses perubahan pada browser. Jadi hot reloadingnya, fokusnya ke hot reloadingnya. Sedangkan pada proses production, kita ingin fokus terhadap optimasi bundlingnya dan kompatibilitasnya pada browser. Karena berbeda fokus ini, kita sebaiknya memisahkan konfigurasi keduanya gitu ya, kita pisahkan ya. Tapi tetap disatukan ke dalam satu file, nanti common filenya, ada common filenya. Makanya untuk menggunakan Webpack Merge nih, namanya kita gunakan nanti using Webpack Merge. Gunanya untuk nyatuin tadi ya, nyatuin dua perbedaan itu ya. Langkah awal untuk menggunakan paket Webpack Merge ini, kita install ya. Ini kita matiin dulu. Ctrl C, Y, terus install npm install Webpack Merge save dev. Nanti kalau udah kita bikin konfigurasi baru nanti nih, file konfigurasi baru ya buat bisa menyatukan tadi keduanya. Di sini nanti kita bikin webpack common.js. Namanya webpack common.js. Webpack common.js ini ya kopian dari ini sebenarnya sih. Cuman modenya nanti kita hilangin. Modenya kita hapus. Save. Karena modenya kita bikin terpisah. Sambil nunggu ini ya. Kan ini terpisah gitu ya. Jadi gunanya nanti ini di-include ke Webpack Dev sama ke Webpack Port. Jadi nanti kita bikin dua file buat yang development sama production. Jadi kita bikin lagi. Sorry. Aja selain ini ya. Webpack dev.js sama Webpack productionnya.js. Jadi dua gitulah. Nah, ini udah keinstall, kita lihat di sininya ya. Nah, merge-nya udah ada ya. Nanti kita di Webpack kita masukin tadi merge-nya udah keinstall ya. Kalau dia sifatnya production, artinya kan dia harus diakses di setiap browser ya teman-teman ya. Artinya di sini butuh Babel kan. Jadi nanti Babelnya kita pindah di sini ya. Di yang common, mana tadi common? Nah, ini common. Pertama kita fonts merge required
merge, dia webpack merge fonts common webpack common.js ya. Jadi dia nge-include file webpack common.js. Nah ini kita copy ya modul ekspornya, nanti cuma kita ada yang modif. Copy. Itu doang, copy. Paste ini. Oke, secara logika kan kalau common kan berarti yang dibutuhkan dari common apa? Semuanya ya. CSS lah ya. Nah, CSS-nya loadernya kan. Berarti loader buat Babel tuh nggak butuh kan? Butuh ya kalau secara umum ininya, karena kan Babel ini kan hanya dibutuhkan di production tadi, karena kan kalau ketika production itu harus jalan di semua server gitu kan, semua browser, makanya kan butuh Babel. Makanya ini mah kalau common mah kita buat yang umumnya semua ya. Ini kalau yang umumnya semua ya ini style loader sama CS loader, terus di include ke sini kan, ke web production kan, di include ke web report webpack prod ini. Nah, di include di sini kan. Berarti ini tinggal nambah, ini kan tinggal nggak usah lagi kan, tinggal nambah modul role aja kan. Ininya ganti aja jadi mode production. Ini dikasih koma lah, error. Nah, ini supaya nyatuin sama tadi tuh si common tadi, webpack common tadi kan. Jadi kan dia kayak file headernya lah ya. Common ini tuh file headernya gitu teman-teman. File headernya di sini dikasih merge. Ya dikasih merge gini ya, dibikin merge tuh. Dikasih merge, tanda kurung kulawannya jangan lupa di atas sama di ini tuh common gini ya. Ingat ya kalau production Babel ya, dimasukin tuh loadernya, karena kan dia harus bisa diakses semua browser. Lalu bagaimana dengan dev? Webpack dev tuh ya cuman gini aja, karena kan dia hanya development aja, nggak perlu ada loader Babel ya kan, dia cuma nggak include yang commonnya aja. Tadi kan kalau common kan semua tuh CSS, dan kita nggak perlu lagi naruh di situ plugin kan, karena pluginnya sudah ada di common tuh. Jadi yang di dev itu ya gini aja modelnya. Aman, sini ditutup gitu ya. Dan seperti ini aja, nanti bisa di pause ya untuk ketik. Terus ini nih ya, di packet JSON jangan lupa kita bikin di sini supaya ketika ngejalanin build nggak lari ke sini lagi config. Maka di sini nih webpack strip config webpack .js. Artinya ketika kita npm run build, dia jalanin ke production ya, webpack.js ya. Jadi dia nge-build jadi kayak untuk production. Sedangkan kalau kita ngejalanin npm run start dev, dia jalanin ke development. Jadi ini step config kayak gini ya. Jadi nanti ini kita hapus aja, udah nggak dibutuhin. Ini yang config ini ya. Ini kita apa sih? Susah. Move ya.
kita delete ya. Coba kita jalanin misalnya di sini npm start dev ya. Ini tadi jalan. Nah, kalau start dev kan dia jalanin development ya, webpack dev server. Nah, cepet tuh karena dia development kan di sini. Ya kan? Coba kita lihat di browsernya, tambah localhost x. Nah, tuh jalan ya. Kalau kita ubah stylingnya misalnya jadi green, cepet nggak? Nah, tuh cepet tuh. Harusnya di sini udah jadi green. Nah, seperti ini ya. Nah, itu kalau dia dev. Lalu kita matikan, Ctrl C, Y. Sekarang kita runnya tuh run build. Kayak gini ya. Run build. Nah, harusnya dia jalanin ke production. Dia nge-build ulang, nanti larinya ke ini nih, yang file yang di sini ya, yang di disk index ini nih, yang ini harusnya larinya. Nah, build kan, nah, kita coba jalanin pakai web server. Tuh ya, portnya aja beda kan. Tuh, local 9080 kalau ini nih. Nah, sekian pembahasan webpack ya, semoga bermanfaat teman-teman.